Sekarang aku lagi ada di salah satu kafe terbaru di Kota Semarang yang kalau dilihat nih dari luar udah kelihatan uniknya loh. Di sebelah sana ada ring basket. Menarik ya, kira-kira ada suara anjing juga tuh emang gonggong. Kelihatannya seru banget nih tempatnya. Pengen tahu, penasaran kan pastinya di dalam ini ada apa aja. Jadi nggak usah lama-lama, yuk langsung kita masuk aja. Kita lihat, cobain makanan minumannya dan ngobrol sama ownernya. Yuk. Ngelihat ya, ternyata di sini adalah kafe di mana kita tuh boleh bawa peliharaan atau pet kesayangan kita ya. Kita punya space yang cukup besar dan salah satu owner punya pet yang lumayan besar juga. Nah, people, sekarang kita udah bareng sama Mas Zaka, manajer dari Hoop Space. Tempat kita tadi ngelihat ya, ternyata di sini adalah kafe di mana kita tuh boleh bawa peliharaan atau pet kesayangan kita ya. Nah, Mas Zaka, ini saya jadi penasaran, emang konsepnya seperti itu, dibolehkan? Emang ini permintaan dari salah satu ownernya sih sebenarnya awalnya. Jadi karena kita punya space yang cukup besar dan salah satu owner punya pet yang lumayan besar juga, untuk jujur aja mereka juga kesusahan untuk cari tempat mau bawa petnya jalan-jalan di mana. Nah, akhirnya punya salah satu lah pemikiran kalau aku bikin tempat yang bisa bawa petku sekalian jalan-jalan, not bad lah kayak gitu. Jadi emang salah satu plan dari ownernya sih kayak gitu. Oke, tapi di Semarang sendiri kelihatannya belum begitu banyak ya kafe yang pet friendly. Setahu saya sih memang belum terlalu banyak sih, cuma ada sih beberapa, tapi cuma untuk pet yang medium sama small sih. Kalau kita nanti arahnya ke medium to large untuk yang pet friendly-nya gitu. Oh begitu, jadi kalau dari segi tempatnya pun udah kelihatan ya. Ada ini ada apa ya istilahnya, ada tempatnya sendiri sudah disiapkan sudah itu ya? Sudah disiapkan untuk kandangnya nanti kalau misal mau dilepas, owner mau ngobrol di dalam kafe, jadi lebih safe lah untuk owner untuk ngerasa petku aman lah di tempat ini gitu. Oke, dan ini menyenangkan loh ya, karena di sini kan berarti ownernya bisa bawa petnya dan kemudian ditaruh di kandang, tempatnya pun terbuka, kelihatan karena ini kaca ya. Jadi kita dari luar sambil ngopi-ngopi bisa memperhatikan nih petnya aman atau enggak gitu kan. Pernah ada ini nggak yang datang ke sini biasanya bawa apa aja nih petnya yang pernah dibawa? Karena kita baru buka ya, kita belum announce terlalu luas ke pasar, jadi sementara ini baru 3 mungkin ya. Jadi 3 itu yang bawa pet, jadi Alaskan Malamut sama 2 Husky. 2 Husky gitu. Jadi ya sementara ini baru segitu dulu sih kira-kira untuk yang pernah datang ke sini, yang bawa pet. Kira-kira kalau ntar bawanya kucing berantem nggak ya? Kalau yang untuk pet rumahan setahu saya sih enggak terlalu, karena dia udah ke training kan sama kayak gitu. Mungkin enggak lah, insya Allah enggak ya kayak gitu. Oke, ngomong-ngomong soal tempat ini, kita malah belum bicarain bukanya dari kapan sih, karena tadi kan dibilang kelihatannya baru-baru ini ya bukanya ya? Baru-baru ini. Kita kemarin tanggal 27 Mei hari Jumat kemarin kita barusan untuk soft opening. Oh, baru soft opening. Waduh, masih hangat banget ini. Masih hangat banget, jadi emang kita belum terlalu open untuk ke pasar yang market luas, jadi emang kita untuk yang kenal-kenal dulu sementara ini. Begitu. Jadi kita dapat kesempatan bagus juga ini ya, salah satu yang awal untuk datang ke sini. Nah, rencananya berarti ada grand openingnya kapan? Kurang lebih di awal Juni ini ya. Nanti kita akan grand opening insya Allah di minggu ini lah. Kita kerja di situ. Kita tunggu nanti ya. Bisa dicek di mana nanti informasinya? Bisa cek di Instagram kita, hoopspace.id. Gitu. hoopspace.id. Nah, kemudian alamatnya sendiri ada di mana nih? Kita di Jalan Telaga Bodas Raya nomor 1, Semarang. Nah, gampang banget pokoknya, ini daerah yang dimana juga banyak kafe-kafenya. Iya, betul. Nah, ini tentu jadi nilai plus karena kalau orang pengen cari, ya di sekitar sini ada banyak pilihan. Tapi juga jadi minusnya banyak saingan. Nah, gimana nih Mas? Kalau untuk saingan sebenarnya
kita nggak terlalu minder ya, karena kita memang dari segi konsulnya sendiri kita udah beda. Kita berani untuk bersaing untuk di rasa ya, karena jujur aja Semarang mungkin nggak terlalu berbeda untuk taste ya, karena rata-rata produk lokalnya masih itu aja. Kita berani untuk ambil dari tempat lain, kayak misal kita ambil Beans Coffee itu dari Jakarta, terus kita ambil trainer juga dari Jakarta kayak gitu. Jadi kalau yang lainnya mungkin cita rasanya hampir sama, ini berani beda. Iya, berani gitu beda, walaupun masih ada plus minus, kita masih berani untuk berbeda dari yang lain kayak gitu. Tapi biasanya kalau ngelihat taste-nya orang Semarang itu suka yang kayak apa sih? Menurut saya sih taste orang Semarang lebih ke yang apa ya, yang bold. Jadi kayak kalau yang manisnya tuh bener-bener yang kerasa. Terus kayak misal contoh leci tea. Leci tea tuh pasti Semarang itu lebih ke arah yang lecinya lebih kerasa kayak gitu. Jadi kalau espresso base rata-rata orang Semarang lebih suka yang agak bitter juga, yang kopinya istilahnya kuat lah kayak gitu. Kalau di sini kita karakternya mungkin lebih ke light untuk base kopi kita kayak gitu. Oke, baik. Jadi dengan karakter seperti itu nanti akan disesuaikan juga pastinya Iya, ya pasti sama lidah kita orang menyesuaikan. Semarang. Nah, kemudian konsepnya yang diusung di sini itu seperti apa untuk kafenya sendiri? Karena kalau kita lihat dari tempatnya ya, ini punya tempat outdoor yang cukup luas. Terus yang unik lagi ada lapangan basket, ada kandang buat hewan piaraan. Pokoknya banyak gitu. Nah, ini kira-kira apa yang pengen dihadirkan dari Hoop Space? Sesuai sama nama ya, kan dari hoops itu kan untuk istilah hoops kan dari istilah basket, hoops. Nah, jadi dan space karena kita tanahnya luas, kita menyediakan space untuk bermain basket dan yang lainnya itu untuk menyesuaikan. Jadi kayak kita punya garden sama kita punya kandang untuk hewan peliharaan gitu. Jadi kayak kita menyediakan tempat sambil jualan makanan dan minuman gitu. Oke, jadi ini karena tempatnya pun luas, bisa digunakan untuk berbagai aktivitas. Iya, begitu berbagai ya. macam aktivitas. Mau basketan bisa, main sama binatang bisa, jalan-jalan gitu. Aduh, ini kelihatan apa ya? Enjoy banget gitu loh kalau di sini tuh. Dan kemudian perjalanannya sendiri dalam membangun Hoop Space ini, dari kapan mulai dibangunnya, kemudian ini berarti ada berapa owner dan gimana mereka ini akhirnya bisa ketemu bersepakat untuk bikin Hoop Space? Jadi pada awalnya memang mereka bertiga itu ngobrol-ngobrol, terus akhirnya adalah pencetus kayak, oh kita ada tanah nih, terus akhirnya ketemulah untuk beberapa orang ini untuk membuat usaha kayak gitu. Jadi yang satu basicnya adalah pemain basket dari SMA, yang satu suka hewan peliharaan, nah sama yang satu lagi tuh dia basicnya lebih ke F&B. Jadi mereka bertemu ngobrol, akhirnya kebetulan Hoop Space ini kayak gitu. Oh, begitu, jadi menyatukan dari passionnya masing-masing Iya, gitu betul ya. sekali. Tapi ini malah jadi memperkaya nilai value dari tempatnya itu sendiri Iya, ya. betul. Dan kemudian untuk konsep tempatnya ini dari segi interior, boleh dijelasin nggak kayak apa? Interior kita lebih untuk ke arah industrial ya, yang unfinished kayak gitu. Faktornya ada dua sih, kayak jadi menekan budget untuk pembangunan, dan yang satunya kan lagi trennya mas sekarang kan kayak gitu ya, betul. Industrial unfinished kayak gitu ya. Udah lebih ekonomis tapi tetap estetik ya. Iya, betul sekali, tetap estetik. Dan untuk fasilitas yang ada di sini apa aja? Fasilitas kita mungkin ada lapangan basket, terus kita bisa untuk sewa acara wedding atau acara band, kita bisa kerjasama untuk arah sana kayak gitu. Karena kita punya space yang cukup besar sih, cukup kurang lebih seperti itu. Wifi, musola. Wifi, musola ada semua. Oh, lengkap juga ya. Lahan parkirnya juga cukup luas loh ya, di depan lumayan. ini. Jadi pokoknya tenang lah kalau di sini agak susah cari parkirnya. Dan kemudian untuk makanan, nah ini kan yang namanya kafe nggak lepas dari food and beverage. Iya, betul. Apa yang istimewa dari sini? Menunya? Kalau untuk menu, kita recommended itu yang kitchen kita banggakan adalah di Iga Tengkleng. Iga Tengkleng, oke. Iya, Kayak gimana tuh? Jadi Iga Tengkleng kita isinya daging iga sama resipi tengkleng sih sebenarnya. Jadi itu memang kita di training dari chef di Jogja yang udah cukup lama lah di dunia F&B. Nah itu sebenarnya itu dari spesialitinya chef itu sendiri. Jadi
di Jogja itu sangat laku, jadi dia mau mencoba untuk dibawa ke Semarang. Kayak Oh, begitu. Kalau Mas Zaka sendiri nyobain cita rasanya kayak apa itu? Ada pedes-pedesnya? Jujur Atau kalau lebih ke untuk di food saya kurang terlalu ya, karena kalau saya lebih sensitif ke minuman daripada ke makanan. Begitu. Iya, kalau menurut saya sih untuk lidah orang Semarang masih bisa diterima harusnya, karena cukup strong juga untuk dirasanya. Oke, tapi ini bikin penasaran sih jadinya iga tengkleng. Nah, berarti untuk makanannya lebih ke Indonesian food, makanan Nusantara atau Western juga ada atau fusion? Kita fusion sih, lebih ke arah fusion ya. Jadi untuk yang standar Western kayak kita ada pasta kayak gitu dan lain-lain, nasi goreng dan ada iga dan segala macam gitu. Jadi untuk overall kurang lebih sih fusion sih ya, untuk makanan dan minumannya. Gitu. Oke, nah kalau minuman ada apa aja nih yang menarik di sini? Kalau untuk kopi sama non kopi mungkin basic ya, standar kayak kita es kopi susu, cappuccino, cafe latte. Kita yang membedakan adalah di sini kita punya mocktail. Mocktail itu adalah dari koktail yang basicnya alkohol, kita jadikan non alkohol kayak gitu. Nah itu kita di sini berani bersaing untuk di mocktail karena trainer kita itu juara dunia. Juara orang Indonesia, dunia. Orang Indonesia yang juara dunia. Itu kalau mau dicek Instagramnya adalah Aku Bulan. Ya itu dia juara untuk 2 tahun kemarin kalau nggak salah. Jadi trainernya dari Jakarta, namanya Aku Bulan ya. Untuk base-nya dia juara dunia sih. Jadi kita berani kayak gitu. Wih, mantap banget belajarnya langsung sama juara dunia ya. Jadi taste-nya pasti ini istimewa ya. Tadi juga ada yang sempat cobain, dari looks-nya aja udah kelihatan menggiurkan banget loh. Itu udah bikin rasanya tuh langsung mouth watering gitu. Pengen ngiler gitu ya, karena kelihatannya seger banget. Dari visual udah seger gitu ya. Nah itu ada jenisnya apa aja nih? Kalau tadi saya lihat menunya sih unik-unik kelihatannya ya namanya ya. Kita ada Arjuna, ada Nirmala, terus ada Iris Coffee juga, kurang lebih sih. Sama tadi ada Rinjani kalau nggak salah. Ada Rinjani juga. Gitu. Itu kenapa nama-namanya itu menggambarkan apa? Oh, mungkin kalau itu kan menu dari trainernya ya. Mungkin dia karena dia orang Indonesia dan mau bawa kultur Indonesia mungkin kayak gitu. Baik, jadi yang digunakan ada apa ya, berhubungan sama budaya-budaya Indonesia. Budaya Indonesia gitu ya. betul. Menarik ya. Dan kemudian kalau untuk saat ini, wah tapi belum banyak yang ini ya, belum banyak yang kelihatan bakal jadi best seller gitu. Karena kita baru buka ya, kita mungkin masih belum terlalu lihat marketnya nanti kayak gimana. Kemungkinan baru bisa dilihat mungkin di 3 bulan atau 6 bulan awal sih. Oke, nanti coba kita lihat lagi ya kira-kira mana yang akan menjadi best sellernya dari Hope Space. Tapi kalau dari Mas Zaka sendiri paling suka apa? Menu beverage-nya atau menu makanan? Paling favorit saya sih lebih ke coffee base ya, espresso base sih. Karena memang saya lebih suka ke kopi ya. Jadi saya lebih suka ke cafe latte-nya sih mungkin. Oke. Jadi buat yang suka espresso, suka kopi-kopian harus dicoba ya. Yang itu ya. Jangan lupa di Hope Space. Boleh kepoin IG-nya di hoopspace.id. Setelah ini kita masih akan balik lagi untuk ngomongin lebih banyak tentang bisnis cafe satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ini Usahaku.
Buat kamu yang pengen wisata ke kota lama tapi bingung mau parkir di mana, gak usah bingung, karena ada 3 spot kantong parkir resmi yang pasti aman buat parkirin kendaraan kamu. Tiga kantong parkir resmi itu ada di samping Museum DMZ, Metro Point di depan Satlantas, dan parkir umum di Jalan Empu Tantular. Strategis kan? Yuk, parkir kendaraan kalian di tempat resmi yang sudah disediakan, biar gak mengganggu pengguna jalan lain. People masih di News 1 bareng saya Hani Normalita, episode Hubspace.id, dan di sebelah saya masih ada Mas Zaka, yaitu manajer dari Hubspace. Tadi kita malah belum nyebutin Mas, ini jam operasionalnya jam berapa, ada hari apa sih? Oh, oke. Kita untuk operasional itu kita tiap hari ya, dari Senin sampai setiap hari? Setiap Tanggal hari, merah? Tanggal merah tetap buka. Oke. Standar F&B sih Mbak. Jadi Senin sampai Minggu, untuk weekdays kita buka di jam 8 pagi. Close di jam 11 malam. Nah, kalau untuk weekend kita buka lebih pagi, dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Oh, begitu. Ini berarti untuk pagi jam 8 udah buka ya? Ada perbedaan menu nggak mungkin antara pagi sama seterusnya atau reguler aja? Kurang lebih untuk sementara kita reguler aja sih. Mungkin nanti kalau sambil jalan ke depannya kita pasti ada mungkin ada konsep ya untuk yang jam segini sampai jam ini kayak menu breakfast kayak gitu. Mungkin masih perlu lah kita olah lagi nanti. Oke, baiklah. Dan tadi kita kan udah nyebutin ada berbagai menunya ya. Ada iga tengkleng, kemudian ada minuman-minuman. Nah, untuk harganya sendiri range-nya berapa sampai berapa Mas? Kita untuk di harga kita range dari 20 sampai ke 40 ribuan aja sih. Itu dari minuman sampai ke makanan gitu. Kalau untuk minuman masih di under 30 ribu sih kita. Ya masih standar lah, oke di kantong ya. Dan kalau untuk pemesanan online? Untuk sementara ini kita masih masih kita persiapkan, kita masih belum kurang lebih belum ready sih kita. Tapi kemungkinan setelah grand opening nanti kita pasti udah ready untuk pemesanan online dan kesiapan yang lain-lain sih. Oke, jadi ditunggu nanti setelah grand openingnya ya. Tapi kemudian tadi kan di awal disebutin bahwa tempat ini bisa disewa juga. Betul. Sudah ada yang mulai bergerilya untuk booking atau gimana gitu nggak? Iya, sudah lumayan sih. Jadi kayak kemarin ada yang dari Kampung Dongeng itu untuk acara
anak-anak TK mau bikin acara di sini, outing dan segala macam kayak gitu. Terus juga udah ada yang nembung untuk masalah kalau kita mau foto prewed di sini juga bisa kayak gitu. Siapa tahu mau foto prewednya sambil main basket bisa juga Bisa ya? juga kan tergantung konsep customernya pengen gimana kayak Betul. gitu. Oke, menarik ya. Jadi ternyata nggak cuma buat remaja, anak muda atau orang dewasa. Di sini juga tempatnya cocok buat outing anak-anak ya. Anak-anak TK ini kalau misalnya mau berkegiatan di sini bisa begitu ya. Dan kemudian tadi kalau misalnya mau pre-wedding atau buat barangkali bikin MV apa segala macam sesuai kebutuhan, pokoknya kalau tempatnya oke bisa gitu ya. Betul. Ada ketentuannya nggak kemudian kalau misalnya untuk seperti itu, misalnya berdasarkan jam atau gimana? Untuk sementara ini kita untuk jam sewa dan segala macam kita masih belum punya belum punya base ya dasar. Tapi untuk sementara ini kita yang penting spending aja sih di sini gitu. Oke, baiklah pasti itu itu Iya. ya. Sama dengan untuk sewa tempat basketnya, ini for free fasilitas atau gimana? Untuk sementara ini kita masih free sih kayak gitu. Jadi kedepannya kita masih belum tahu arahnya kemana karena baru pertama juga di Semarang yang sistemnya kayak gini. Iya, kita jadi bener. belum Baru tahu ada sih ini. untuk arahnya nanti mau gimana, itu masih belum tahu juga. Jadi untuk sementara ini masih kita free kan. Gitu. Baik, jadi mumpung sistemnya masih dibangun, Iya. dimanfaatkan karena ini masih free ya. Iya betul. Baiklah, dan sangat menarik ya di Kota Semarang jadi makin berwarna untuk kafe-kafe yang ada di sini. Terus kalau kita ngomongin soal coffee shop itu biasanya salah satu yang penting adalah pegawai atau baristanya. Nah, ini kalau dari Hub Space sendiri gimana? Dibantu oleh berapa pegawai? Terus kriterianya apa nih? Ada yang khusus nggak? Kalau untuk total staff kita ada di 11 orang sementara ini. Tapi kan kita tetap nanti lihat crowd-nya gimana. Kemungkinan masih bisa nambah lagi gitu. Terus untuk kriterianya ya, kalau untuk barista ya satu sih tetap skill, nomor 2 attitude, yang terakhir baru visual. Oh begitu, jadi pertama skill, harus mau belajar ya, dan Iya, kalau saya udah punya skill yang mumpuni malah lebih bagus pastinya Iya, ya. betul. Yang kedua kemudian attitude, karena memang kalau bekerja itu sangat penting sekali ya sekali. dalam bersikap. Dan yang ketiga itu tadi visual, Iya. kalau good looking Ya, ya. good looking. Karena emang nggak bisa dipungkiri sekarang tuh orang-orang kalau misalnya ke coffee shop makin rame, apalagi kalau misalnya baristanya cantik-cantik, cakep-cakep ya. Iya, ya ganteng-ganteng juga. Oke, nah itu kemudian kalau untuk dari segi marketingnya sendiri, cara apa saja yang ditempuh untuk memasarkan, mengenalkan coffee shop ini ke warga masyarakat Kota Semarang? Untuk cara kita lebih mungkin di sosial media dulu, sama kemungkinan nanti kita bikin acara-acara aja sih sebetulnya. Jadi kayak mengenalkannya tuh secara perlahan bertahap gitu. Kita nggak mau juga kayak yang blasting cuma sekali habis itu udah, kita nggak ada kita nggak ada follow up lagi untuk kegiatan kita sehari-hari kemungkinan gitu. Jadi kita mau bertahap satu. Oke, bertahap nanti agar bisa semakin besar begitu ya. Betul. Dan kalau misalnya dari Mas Zaka sendiri melihat apa sih sebenarnya yang penting dari usaha coffee shop itu? Karena kita tahu kan memang banyak ya, tapi kemudian bagaimana dia biar bisa bertahan, apalagi jadi banyak peminatnya, poin penting apa yang harus dimiliki? Kalau poin penting di F&B mungkin di service ya, hospitality. Jadi gimana cara kita treat customer, gimana cara kita untuk jaga tempat kita selalu bersih, nyaman, kayak gitu sih. Untuk rasa sih jujur aja sih, yang penting tidak terlalu buruk lah. Pasti customer masih bisa memaklumi gitu. Tapi tetap kita rasa juga tetap dipertahankan untuk supaya customer juga merasa nyaman untuk dirasa. Walaupun di tempat udah nyaman, tapi kalau rasa memang terlalu parah kan kita juga image-nya jelek juga. Jadi fokusnya yaitu tadi pertama di hospitality, terus sama untuk maintain rasa ya, kualitas ya, kayak gitu. Oke, ternyata yang pertama mah hospitality ya. Tapi memang bener banget sih, kadang tuh yang bikin kita balik lagi atau betah di situ ya karena pelayanannya tersebut betul, ya. Pelayanannya oke, makanan minumannya juga enak. Apalagi tempatnya makin instagramable, keren banget di sini.
pasti akan bertahan lama dan selalu Amin. balik lagi. Iya, Ya. amin. Dan kemudian kedepannya nih akan ada agenda apa atau ada rencana apa untuk Hoop Space? Kita nanti grand opening, kita mungkin manggil guest star ya. Cuma kita masih belum tahu siapa. Mau request boleh? Kalau masuk akal sih oke sih, bisa. Oke, nanti kita tunggu ya. Terus Iya. terus. Terus nanti kemungkinan udah ada pandangan kita mau bikin lomba 3-on-3. Terus kita juga mau ngadain gathering pad. Jadi yang medium to large. Terus sama sementara kurang lebih itu dulu sih. Untuk yang udah di planning, yang waktu mungkin waktu dekat ini ya, mungkin di bulan-bulan 2 bulan atau 3 bulan ke depan gitu. Oke, baik. Jadi target marketnya pun juga jelas ya. Nggak Iya. cuma anak muda aja, tapi juga yang suka basket, sport enthusiast, terutama Iya. basket. Kemudian juga yang suka sama hewan peliharaan, para pecinta binatang. Iya. Nah, itu bisa menjadi target yang tepat ya. Apalagi masuk ke komunitas. Ini bikin nggak cuma satu yang datang, tapi bisa sekeluarga, satu komunitas Iya, segala betul macam. sekali, betul. Makin ramai untuk datang ke sini. Baik. Dan sekarang tadi kan udah diceritain macam-macam ya. Saya jadi makin penasaran kayak apa sih rasanya dari makanan dan juga minuman Hoop Space ini. Jadi langsung aja ya Mas, kita cobain makanannya. Oke, boleh. Penasaran kan? Yuk kita cobain. Nah, people tadi kan kita udah dikasih tahu menu-menunya ya. Jadi saya makin penasaran kayak apa sih. Jadi langsung aja yuk kita cobain makanan dan minum yang ada di Hoop Space. Sekaligus saya Hani Nurmalita bareng sama Mas Zaka, manajer dari Hoop Space. Pamit dan jangan lupa buat e-people yang punya usaha lainnya yang unik dan menarik pengen kita liput, boleh banget langsung DM aja ke Instagram @semarangpemkot. Buat usaha yang terpilih bakal kita liput secara gratis ya. Dan nantinya jangan lupa untuk nonton Ini Usahaku setiap hari Kamis di YouTube channel Semarang Pemkot. Yuk kita makan dulu, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah.